Nah, kapan sih seseorang itu dikatakan sebagai generalized anxiety disorder? Selamat malam semua, perkenalkan saya Jen Kinanti Tandung dari AMSA Universitas Hasanuddin. Saya dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter Umum, Angkatan 2019. Tahun ini saya diamanahkan menjadi Top 12 Ambassador of Public Health AMSA Indonesia 2020-2021. Gitu. Nah, tadi jelaskan AMSA. AMSA itu apa sih? Oh, AMSA. Ya. Jadi untuk AMSA sendiri kepanjangannya adalah ASEAN Medical Student Association. Nah, AMSA ini ada beberapa, ada AMSA Internasional, ada AMSA Indonesia, ada AMSA Unhas juga. Nah, AMSA Unhas ini namanya AMSA Universitas. Nah, untuk AMSA Indonesia sendiri itu tuh terdiri dari 36 AMSA Universitas, di mana 36 AMSA Universitas ini dibagi ke 6 distrik. Nah, dan kebetulan AMSA Unhas ini masuk ke distrik 6 gitu, Kak. Nah, untuk AMSA sendiri ini tuh AMSA Unhas didirikan itu tahun 2002. Untuk AMSA sendiri membahas apa di dalamnya? Nah, sesuai namanya, perkumpulan mahasiswa kedokteran gitu ya, Kak. Jadi membahas ya terkait dengan kesehatan, kemudian juga mempererat hubungan antara mahasiswa kedokteran se-Indonesia, lebih tepatnya gitu sih, Kak. Iya ya. Tadi dari perkenalan Jen sendiri sebagai Ambassador Public Health, Finalist, top 12 ya. finalist. Membahas apa sih? Untuk campaign ini ya, Kak. Jadi untuk campaign ini aku mengangkat topik tentang GAD atau Generalized Anxiety Disorder. Nah, Generalized Anxiety Disorder ini bahasa Indonesianya adalah gangguan kecemasan menyeluruh gitu, Kak. Ya. Ini kan GAD sendiri pasti teman-teman di luar sana nggak kurang asing ya, dalam kutip asing. Apa sih itu Generalized Anxiety Disorder? Oke, Generalized Anxiety Disorder sesuai namanya, anxiety artinya kecemasan. Tadi kan aku udah bahasa Indonesiain ya, gangguan kecemasan menyeluruh. Jadi gangguan kecemasan menyeluruh ini adalah suatu gangguan psikiatri, kayak dimana seseorang itu merasa cemas terus-menerus dan orang itu nggak tahu apa yang dicemasin, dan bahkan itu yang dia cemaskan itu nggak rasional gitu. Nah, dan untuk Generalized Anxiety Disorder sendiri itu khasnya adalah kecemasan yang dirasakan terus-menerus hampir setiap hari selama 6 bulan, sekurang-kurangnya 6 bulan gitu, Kak. Jen sendiri kenapa sih milih GAD ini sendiri? Oke, menurut aku kenapa aku angkat GAD ini sebagai topik dari health campaign aku. Alasannya adalah karena menurut aku GAD ini adalah sesuatu yang urgent. Karena apa? Di masa pandemi seperti sekarang ini pasti teman-teman, apalagi remaja itu kan pasti belajar dari rumah. Jadi semuanya itu serba online. Jadi dia nggak ketemu temannya. Mungkin kalaupun ketemu hanya lewat Zoom dan lain-lain gitu ya, Kak. Jadi yang kayak gitu kan kita kurang sosialisasi, itu kan bisa bikin kita ya kayak suntuk, nggak tahu mau ngapain, paling cuma belajar, kerja tugas dan gitu-gitu doang. Jadi menurut aku juga kayak hadirnya media itu kan nggak selamanya semuanya benar. Kan biasanya mama-mama itu sering suka sebar-sebar kayak langsung forward dari ini kan, di WhatsApp gitu kan. Nah, dan itu menurut aku kan kita nggak tahu itu ada yang hoax atau yang ada yang benar. Dan menurut aku berita-berita semacam itu bisa bikin orang yang memang berpotensi GAD ini menjadi lebih under pressure gitu. Jadi kayak di bawah tekanan dan dia merasa kayak, ih gimana nih COVID belum berakhir, gimana kayaknya aku nggak boleh gini-gini gitu. Jadi kayak terlalu banyak kecemasan yang dia pikirkan dan berlangsung terus-menerus gitu, Kak. Ya. Bagi sebagian orang mungkin menganggap cemas itu normal. Iya, pasti yang bertanya ciri-cirinya apa aja sih kalau kita terkena GAD? Oke. Jadi bener banget ya, cemas itu normal karena cemas itu kan respon tubuh gitu ya. Kalau misalnya kita kayak mau kayak gini, kayak mau wawancara atau misalnya mau ujian, itu kan respon normal dari tubuh. Nah, kapan sih seseorang itu dikatakan sebagai Generalized Anxiety Disorder? Nah, dikatakan Generalized Anxiety Disorder apabila itu tadi khasnya 6 bulan dan setiap hari. Nah, adapun tanda dan gejalanya itu seperti kayak orangnya jadi lesu, kayak cepat capek, lemas, pusing, sakit kepala, gangguan pencernaan, tegang-tegang otot, kurang lebih gitu sih, Kak. Ya. Untuk masyarakat Indonesia sendiri bagaimana sih GAD itu? Stigma masyarakat tentang GAD gitu ya.
pasti kan banyak kayak yang tadi yang aku bilang, kayak orang banyak yang beranggapan bahwa cemas itu normal. Tapi kan kita nggak tahu kapan sih cemas itu dikatakan sebagai gangguan. Mungkin kayak misalnya nih, kakak punya teman atau aku punya teman, terus aku cerita aku cemas nih tentang ini, pasti mungkin nggak semua orang itu akan menanggapi baik gitu ya kak. Pasti ada yang beranggapan kayak, ya lah aku juga cemas, ya emang cemas normal kayak gitu. Jadi menurut aku stigma masyarakat tentang yang kayak gitu, cemas itu normal, dan beranggapan bahwa kalau ada yang cerita ke dia terus kita nanggepinnya kayak ya gitu doang, kayak gini gitu. Jadi menurut aku dengan aku angkat topik campaign ini, aku harap masyarakat lebih aware lagi tentang GAD dan lebih merespon baik temannya kalau misalnya ada yang mau bercerita tentang rasa kecemasannya itu kak, supaya lebih positif gitu sih kak. Terkait mungkin teman-teman ada yang merasa dari ciri-ciri tersebut, ada yang merasa kayaknya gue GAD. Iya. Gimana sih bagaimana penanganannya, apakah ke rumah sakit, psikiater atau gimana? Oke. Jadi untuk kalau misalnya kita merasa kayak kayaknya aku GAD nih, kayak gitu kan, dari gejala-gejala yang tadi aku sebutin, mungkin cara untuk kayak prevent gitu ya kak, itu mungkin kita bisa kayak ya mungkin kita lebih me time, atau mungkin kita lebih itu tadi curhat ke teman, kita bisa kayak luapin apa yang ada di kepala kita, apa sih sebenarnya yang kita cemasin itu. Kita juga bisa bikin list harian kita, hari ini aku mau ngapain ya supaya aku lebih fokus gitu. Nah untuk kayak kalau misalnya kita emang merasa bahwa ini kecemasan aku ini udah parah banget, mengganggu aktivitas sehari-hari dan sampai kayak berdampak ke aktivitas pribadi itu sendiri, menurut aku hal yang paling tepat adalah ke psikiater gitu kak. Terakhir pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang nonton terkait campaign kesehatan. Iya benar banget. Jadi harapan aku dengan aku melakukan health campaign ini, aku berharap supaya teman-teman yang nonton itu bisa lebih aware lagi tentang generalized anxiety disorder ini, supaya kita sama-sama bisa meningkatkan kepedulian kita tentang kecemasan menyeluruh ini. Dan untuk campaign aku campaign ini tentang GAD ini itu aku bakalan laksanain mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 1 Desember ini. Nah, terus teman-teman bisa banget ikut campaign aku, caranya gampang. Kalian mungkin kalau misalnya lagi bosan, nggak tahu ngapain di rumah, boleh banget buka Instagram aku @jianekinanti. Di situ aku share informasi-informasi menarik seputar dengan GAD yang pastinya penting untuk teman-teman tahu. Nah, jadi untuk teman-teman yang penasaran tentang GAD ini dan mau join langsung di campaign aku, bisa banget karena aku udah ada Twibbon yang aku pasang di bio Instagram aku. Jadi teman-teman bisa ikut di situ gitu kak. Jadi mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak Kak Fajar.